Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Mas Hilman Ramadan. Mas Hilman adalah seorang founder sekolah coding dan juga host untuk podcast Teh atau Kopi. Nah ini dia tamu istimewa kita. Mas Hilman silahkan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo teman-teman Indonesia Belajar, halo Mas Budi, terima kasih waktunya udah mau ngobrol-ngobrol. Teman-teman, saya Hilman Ramadan. Sekarang aktivitasnya ngejalanin website sekolahcoding.com. Mungkin teman-teman kalau background programming pernah dengar sekolah coding di YouTube. Itu udah ngejalanin sekitar 5 tahunan. Tadi di-mention juga ada podcast juga. Podcastnya nggak begitu aktif, namanya Teh atau Kopi, tapi belum mati. Masih kalau ada ide-ide iseng keluar, biasanya langsung update lagi podcastnya. Oh ya teman-teman, sekadar info nih, saya mengenal sosok seorang Hilman Ramadan ini karena kebetulan kita berdua sama-sama menggarap channel YouTube yang berfokus pada konten pembelajaran terkait IT. Tetapi sekolah coding sendiri sebenarnya tidak sebatas pada channel YouTube saja. Nah, dalam sesi podcast kali ini kita akan ajak Mas Hilman untuk bincang-bincang lebih lanjut seputar sekolah coding. Oh ya Mas Hilman, in case kalau ada teman-teman Sobat Indonesia Belajar yang belum tahu, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu apa itu sekolah coding, dan kalau tidak berkeberatan, bisa dong diceritakan juga kisah di balik akhirnya sekolah coding ini. Boleh. Sekolah coding ini banyak yang mengenalnya YouTube seperti Mas Budi bilang tadi. Sebenarnya dia website. Jadi awalnya kurang lebih tuh 5 atau 6 tahun lalu, waktu itu saya kuliah di Berlin, Jerman. Biasanya teman-teman saya itu setiap kita mau ujian dari jurusan yang berbeda, biasanya teman-teman mau belajar masalah informatika atau programming ini. Karena hampir semua jurusan di sana meskipun bukan jurusan informatik, ada informatiknya. Dia jadi kayak hampir kayak jadi pelajaran matematika yang ada di jurusan mana-mana gitu. Nah, jadi teman-teman biasanya kalau udah mendekati ujian, ya tradisinya sama, kalau udah mau ujian baru kita belajar. Biasanya teman-temannya minta belajar dari nol. Jadi selama ini jarang masuk, terus pas udah mau ujian baru panik, baru kita mau belajar. Awalnya bisa ngajarin 2 orang, 3 orang, tapi makin lama orang yang mau diajarinnya makin banyak. Kepikiran lah nyariin referensi teman-teman untuk programming dalam bahasa Indonesia. Soalnya kan teman-teman di sana juga kuliahnya bahasa Jerman, jadi yang banyak resource itu bahasa Inggris. Kalau nggak semua teman-teman saya bisa atau lancar berbahasa Inggris, jadinya translate-nya harus 3 kali. Kalau ngasih mereka referensi bahasa Inggris, harus diterjemahin lagi di kepalanya Indonesia, baru diterjemahin lagi ke Jerman. Makanya coba nyariin yang langsung bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Ternyata di waktu tahun 2015-an itu resource-nya kurang banget, belum kayak sekarang. Dari situlah kepikiran untuk bikin ngerekam video sekolah coding. Jadi waktu itu saya masih ingat video awalnya itu ya kurang lebih HTML atau CSS. Saya ngelempar di YouTube videonya, ada 4 atau berapa video. Ternyata responnya bagus. Cuman emang yang niat awalnya saya itu sharing ke teman-teman saya, ternyata malu-malu udah ngerekam videonya tuh, aduh males share, yaudah didiemin aja di YouTube. Ternyata responnya cukup bagus, malah dari orang yang nggak saya kenal, dari bukan teman saya. Tiba-tiba komen, "Bang, saya udah lama nih kuliah IT tapi nggak ngerti-ngerti, setelah nonton ini akhirnya ngerti," kayak gitu. Oh, dari situ seneng banget. Udah pelan-pelan dari situ ceritanya mulai seriusin sampai sekarang ada websitenya. Oke. Nah, sebenarnya sekolah coding ini kan nggak sekedar channel YouTube ya Mas ya, tetapi lebih ke platform pembelajaran nih Mas ya. Mungkin bisa sekalian diceritakan juga nih Mas mengenai platform pembelajaran sekolah coding ini. Ya, boleh. Jadi sekolah coding ini kalau teman-teman ke sekolahcoding.com, di situ kita salah satu fitur utamanya itu kita punya forum di mana orang-orang bisa saling diskusi. Teman-teman yang mau nanya sesuatu atau ketemu error atau pengen sharing apa aja tentang programming bisa di situ. Terus di sini juga video-video yang nggak saya upload di YouTube atau yang nggak ada di YouTube biasanya juga udah ada di websitenya sekolah coding, di mana fiturnya sendiri, bukan fiturnya, sistemnya sendiri kita sebutnya freemium, di mana ada yang free, yang biasanya videonya juga
di-upload di YouTube yang free, tapi ada yang premium, yaitu teman-teman harus bayar dulu di per bulannya, baru nanti bisa unlock atau ngebuka videonya tersebut. Dari situ sekolah coding bisa survive atau dapat income-nya. Oke, oke. Nah ini menarik ya, karena modelnya ini subscription ya Mas ya berarti ya? Iya, betul. Oke, oke. Emang pada waktu itu pas mulainya belum banyak model subscription di Indonesia. Saya terinspirasinya waktu itu dari Spotify, saya ingat. Jadi, oh Spotify itu dia bayar per bulan ya, orang udah coba-coba aja. Siapa tahu orang yang mau juga di Indonesia, ternyata lumayan bagus responnya. Selain itu apalagi ya, selain kalau di YouTube kan biasanya kita nyari per playlist atau ini, kalau di websitenya sendiri saya udah ngerangkum, bikin istilahnya ada menu panduannya, jadi teman-teman yang benar-benar bingung, oh saya bingung nih mau belajar apa nih, bisa ikutin panduan tersebut, ada tahapan-tahapan kelasnya sebagai rekomendasi, meskipun tentunya teman-teman nggak harus ngikutin itu 100%, tetap boleh eksplorasi sendiri, tapi sebagian dari kita terutama yang nggak dapat bahan kaku dari buku atau dari ini, justru butuh sesuatu panduan, butuh tolong dong saya nggak tahu nih harus mulai dari mana. Meskipun kita selalu bilang, oh internet bisa ada apa aja, tapi ya kita sama seperti kita dikasih kertas kosong, biasanya justru kita bingung gitu kalau benar-benar kosong. Oke. Nah, membangun platform pembelajaran digital berbahasa Indonesia, kalau menurut saya ini nggak mudah. Kalau tidak berkeberatan, mungkin Mas Hilman bisa menceritakan tantangan-tantangan apa saja yang Mas Hilman hadapi di masa-masa awal merintis sekolah coding ini, Mas? Emang pada waktu itu bikinnya sih belum ada niat untuk dibisnisin, karena memang statusnya waktu itu masih kuliah. Jadi stres di awal tuh kepikirannya belum stres membuat usaha. Tapi sekolah coding ini saya udah upload ke video ke YouTube, yang ternyata sekarang itu kita sebutnya sebagai MVP setelah kita belajar startup. Oh ada nih namanya minimum viable product, di mana kita ngelempar sesuatu yang akan jadi layanan kita atau software kita, dan kita bisa ngelihat respon orang di situ. Nah ternyata saya nggak tahu waktu itu, tapi ternyata kalau kita lihat-lihat ke belakang, oh yang saya lakukan waktu itu ngelempar video di YouTube adalah bentuk MVP dari sekolah coding. Jadi saya bisa ngelihat respon teman-teman yang dimana fitur atau layanan utamanya sekolah coding yaitu cara saya mengajar atau cara saya menjelaskan sesuatu. Nah di situ kita bisa ngelihat tanggapannya, oh ternyata orang cocok dengan cara mengajar saya. Dari situ baru lanjut lagi, oh mungkin ini bisa jadi sebuah bisnis. Untuk tantangan di awalnya sendiri sih kurang lebih memang lebih ke pengetahuan saya sebagai yang waktu itu betul-betul tinggalnya di Jerman, nggak di Indonesia. Saya nggak tahu pasar di Indonesia sama sekali seperti apa, dan ini juga saya nggak niatin sebagai bisnis, jadi memang transisinya pelan-pelan ke bisnis. Jadi saya harus cari-cari referensi lebih banyak. Waktu itu medianya selain internet, karena saya juga nggak begitu familiar dengan istilah startup waktu itu. Startupnya udah booming, tapi sayanya yang nggak begitu update tentang startup. Jadi biasanya nyari masalah-masalah bisnis itu di buku-buku. Biasanya saya nyari-nyari, gimana sih masalah penentuan harga misalnya. Itu kan biasanya kita awkward banget tuh masalah kalau bahas masalah harga, masalah uang. Jadi itu saya harus nyari-nyari, gimana sih cara penentuan harga, gimana cara salah satu tantangan lagi sebagai developer itu, biasanya kita suka bikin sesuatu tapi nggak suka marketingnya, nggak suka promosiinnya. Nah ini juga tantangan buat saya, harus belajar. Mulainya misalnya saya share aja di Facebook saya, terus minta tolong bantuan ke teman-teman. Minta tolong dong bantuin share ini, saya bikin ini, siapa tahu ada temennya atau keluarganya yang pengen belajar. Itu juga harus dipelajarin pelan-pelan. Jadi tantangan utamanya sih lebih ke knowledge sebenarnya, gimana ngebangun usaha yang bisa sustain. Terus kalau tantangan kendala-kendala yang sehari-hari itu, yang saya ngerasain, yang sempat kita bahas di luar ini itu surrounding kita, karena saya mau ngerekam sesuatu, ketika surroundingnya nggak support, misalnya ada suara tukang bakso lewat, ada suara tetangga berisik, tiba-tiba ya udah saya harus berhenti dulu ngerekamnya, atau yang tadinya udah panjang-panjang ngerekam akhirnya harus berhenti dulu. Kendala-kendala teknis banyak, kayak itu tadi ya, masalah ngerekam. Terus saya juga dulu ketakutan saya dulu tuh invest ke
alat-alat bagus, misalnya mulai dari mikrofon sendiri. Dulu emang awalnya langsung ngerekam di laptop, tapi pelan-pelan harus belajar, kalau emang worth it untuk diinvestasiin ke suatu barang yang memang bisa menghasilkan kerja kita berkali-kali lipat lebih bagus, kenapa enggak? Atau software editing misalnya, yang sebelumnya saya setiap kalau ngerekam tuh harus one go semuanya, kalau ada kesalahan dikit harus ulang lagi semuanya. Udah cari aja software yang bagus, yang kalau kesalahan dikit nggak apa-apa, nanti bisa diedit. Wah, ini menarik ya, terutama sekali tadi Mas Hilman highlight soal tadi ya, kalau ketika sedang merekam tiba-tiba ada suara-suara sekitar yang tidak di-expect ya dan masuk, itu kayaknya hampir setiap content creator untuk pendidikan pernah mengalami itu ya Mas ya. Iya, itu Oke, kayak oke. curhat ini, Betul, curhat betul, banyak betul, orang. betul. Betul, betul, betul. Oke, oke. Nah, sekolah coding ini kan sudah berjalan sekitar 5 atau 6 tahunan ya Mas ya. Nah, Iya. mungkin bisa diceritakan juga nih Mas, suka dukanya selama mengelola sekolah coding ini nih Mas. Iya. Sukanya dulu atau dukanya dulu? Sukanya dulu Mas. Sukanya dulu ya. Sukanya yang pertama secara saya apa ya? Kalau saya nggak tahu istilahnya apa, mungkin saya jadi sering, istilahnya sih kasarnya saya jadi punya nama. Jadi enak ketika jadi gampang untuk kenal banyak orang. Jadi biasanya di approach oleh orang, ngobrol masalah ini yuk, saya kenal Mas Hilman dari sekolah coding. Udah, jadi yang sebelumnya saya balik ke Indonesia waktu itu saya nggak tahu siapa-siapa. Jadi akhirnya nggak tahu siapa-siapanya dalam tanda kutip, artinya dalam lingkup kerjaan, dalam lingkup karir, akhirnya jadi kenal banyak orang dari situ. Terus secara finansial juga saya sampai sekarang baru kerja sama orang tuh baru satu kali pas masih di Jerman waktu itu. Setelah itu pas pulang ke Indonesia full finansialnya dapat dari sekolah coding. Nah, dengan ada support finansial dari sekolah coding sendiri, saya jadi bisa ngelakuin hobi saya, misalnya belajar atau nge-explore sesuatu yang baru lagi. Itu juga keuntungan buat saya. Apalagi ya mungkin sekilas yang sukanya yang gede-gede itu, tapi sehari-hari saya ngerasa sangat beruntung bisa ngerjain apa yang saya suka, yang saya kerjain bisa bermanfaat buat banyak orang. Setiap Mas Budi pasti ngerasain sebagai seorang kreator, kalau ada orang komentar positif atau ada orang message atau email yang positif tentang kalau kita tuh bisa bawa atau bantu hidup mereka dari sisi apapun, itu tuh perasaan yang luar biasa banget buat kita sebagai content creator. Kalau sisi dukanya gimana nih Mas selama menjalani sekolah coding? Sisi dukanya di awal-awal ini mungkin ya ngejelasin ke keluarga tuh susahnya luar biasa. Jadi waktu itu YouTuber tuh belum begitu familiar. Sekarang sih saya bilang aja YouTuber gitu biar gampang, meskipun soalnya ngejelasin codingnya sendiri tuh udah susah banget. Apalagi ngejelasin tentang sekolah coding, nah itu udah makin bingung lagi orang biasanya. Jadi untuk ngejelasin pekerjaan kita itu, kalau ke keluarga atau ke ini biasanya itu lumayan ada effort sedikit, harus mikir, aduh gimana ya ngejelasin ininya ya. Terus dukanya ya itu tadi mungkin untuk masalah teknisnya, karena saya biasanya ngerekam video, kalau tempatnya nggak proper, akhirnya kerjaannya tersendak di situ. Jadi kita nggak bisa, istilahnya saya nggak bisa ke kafe terus bikin video di situ, itu kan nggak bisa. Saya betul-betul butuh challenge, lebih ke challenge ya, mungkin bukan duka. Challenge-nya saya butuh tempat proper biar bisa ngerekam atau bikin konten dengan baik. Nah, kalau untuk merekam ini biasanya kalau Mas Hilman lebih prefer merekam di malam hari, pagi hari, atau siang hari, Mas? Tergantung suasana ininya. Kalau kapanpun tenang, saya mencoba merekam. Kalau lagi tenang lingkungannya. Lingkungan baik itu di dalam rumah sendiri atau di luar rumahnya yang lagi berisik misalnya. Itu juga jadi faktor semua ininya. Jadi nggak nentuin malam atau pagi, tapi saya berusaha untuk nggak begadang atau di luar jam kerja yang normal. Saat ini kan makin banyak nih Mas bermunculan channel YouTube yang juga mengusung topik pembelajaran IT.
Tetapi kalau saya lihat nggak banyak yang secara konsisten menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas. Dan salah satu yang bisa saya mention di sini adalah channel sekolah coding. Kalau boleh tahu nih Mas, apa sih yang memotivasi Mas Hilman dalam mengelola channel dan platform sekolah coding sampai sekarang ini hingga bisa terus mempertahankan kualitasnya? Saya pribadi ngelihat kekuatan programming atau kekuatan coding itu Mhm. benar-benar luar biasa. Jadi eh, kita bisa ngelihat sehari-hari tanpa sadar pun mau orang familiar atau enggak tentang coding, kita sebenarnya udah make gitu. Teman-teman make layanan ojek online, make Mhm. toko online, banyak orang yang bergantung usaha atau kehidupan sehari-harinya di situ. Nah, banyak yang nggak nyadar kalau perusahaan-perusahaan ini semua di balik layarnya ini yang jarang dapat tepuk tangan itu ya si coding, programmingnya. Nah, jadi orang yang bisa memperbanyak orang-orang yang bisa coding atau jadi apa ya istilahnya jadi corong yang bisa menyuarakan tentang gimana sih programming ini, gimana programming itu bisa benar-benar membantu kehidupan bukan cuma yang belajar aja, tapi bisa bantu kehidupan orang-orang banyak seperti yang kita lihat sekarang. Menurut saya itu jauh lebih dari cukup jadi sebuah motivasi. Oke, oke, oke. Wow, ini luar biasa banget nih motivasinya nih. Oke, sebagai pemilik sekaligus konten kreator utama untuk sekolah coding, mungkin Mas Hilman bisa ceritakan rutinitas keseharian Mas Hilman dan mungkin bisa juga berbagi tips nih Mas ke teman-teman di sini agar bisa tetap produktif. Untuk rutinitas sendiri saat ini saya nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada jadwal yang kaku. Jadi Mhm. misalnya pagi itu ini, pagi itu ini. Tapi saya selalu berusaha untuk ngerjain apa yang penting untuk dikerjakan. Karena secara nggak sadar, saya terutama sebagai atau teman-teman di sini yang sifat pekerjaannya tuh freelance atau ngatur Mhm. jadwalnya sendiri, justru ini juga selain keuntungan jebakan juga biasanya kita Betul. jadi nggak bisa ngatur waktu kita jadi apa asal terutama kita yang kerjaannya di internet Mhm. buka satu tab lama-lama jadi berapa tab dan itu udah Betul. nggak jelas di tabnya ada apa aja yang niatnya mau kerja baik-baik awalnya. Betul, betul. Jadi saya usahain untuk ngerjain apa yang betul-betul penting karena kalau enggak juga sebagai freelance positif-positifnya freelance pun kadang saya punya banyak ide, banyak pengen ngerjain ini itu meskipun Hmm. kelihatannya itu semua positif tapi nggak mungkin kita ngerjain semuanya. Jadi Yep, betul. benar-benar saya harus belajar mana kerjaan-kerjaan yang harus saya eliminasi, Mhm. mana kerjaan-kerjaan yang harus saya bikin otomatis, kalau bisa dibikin otomatis, bikin otomatis, benar-benar kerjain apa yang menurut saya nggak bisa dikerjain oleh orang lain atau jadi hal yang unik buat saya. Contoh kasusnya di sini ya bikin kontennya itu sendiri. Mhm. Menurut saya apa yang unik dari sekolah coding itu ya cara mengajar saya ada Yep. beberapa orang yang cocok dengan cara mengajar saya, makanya itu yang saya lanjutkan sampai sekarang. Untuk kegiatannya kurang lebih sih sekarang kalau literally sekarang gitu yang akhir-akhir ini banyak dikerjain, saya lagi coba setelah sekian lama vakum, saya coba lagi lebih banyak bikin-bikin proyek iseng-iseng, proyek-proyek sampingan Mhm. karena hal positifnya memang saya bisa kerja full time di sekolah coding, tapi ada hal negatifnya juga di situ yaitu saya jadi jarang lagi mencoba-coba sesuatu, terutama itu yang di lingkup pekerjaan sehari-hari, pekerjaan profesional orang-orang. Nah, jadi saya coba sekarang lagi, coba deh saya coba sendiri gimana sih kalau mau bikin aplikasi A misalnya, atau gimana mau bikin Mhm. aplikasi B seperti apa. Jadi dengan itu sendiri saya bisa punya lebih banyak pengetahuan lagi yang bisa di-share ke orang lain. Jadi emang jadwalnya sekarang ya kadang tiba-tiba bikin ide gitu, bikin di buku mau bikin aplikasi ini, terus Mhm. kira-kira cara bikinnya gimana. Udah surfing di internet lagi, kita coba pakai teknologi ini untuk menghilangkan kebosanan juga biasanya saya sebagai content creator biasanya suka ganti-ganti teknologi biar bisa nyoba-nyoba. Tapi saya nggak nyaranin buat teman-teman yang baru belajar untuk langsung nyobain semuanya atau langsung ganti-ganti terus. Jadi itu memang lebih ke personal preference saja karena kebutuhan saya sekarang memang untuk mengajar, makanya harus explore lebih banyak tool atau nyoba-nyoba lebih banyak teknologi seperti itu. Oke, oke, oke. Ya ini menarik ya karena
untuk freelancer ya terutama sekali, ini salah satu skill yang sangat dibutuhkan adalah ya tadi ya, bagaimana memanage ide dan bagaimana memanage waktu ya Mas ya. Karena ide itu kalau Betul. datang terlalu banyak juga susah ya untuk dikerjakan semuanya ya. Jadi kita harus pilih salah satu yang memang benar-benar menjadi prioritas ya. Oke, oke, oke. Betul. Oke, nah by the way bisa dong diceritakan ke teman-teman di sini nih awal mula ketertarikan Mas Hilman di bidang programming Mas. Cerita singkatnya tuh kurang lebih saya waktu itu ke kuliah, mau kuliah di Jerman. Oke. Di sana kita harus ikut kelas preparasi selama 1 tahun. Kelas preparasinya itu kita belajar pelajaran-pelajaran SMA lagi, dan tapi dalam bahasa Jerman sebagai persiapan kita untuk kuliah nanti selama 1 tahun. Nah, pada saat saya ke sana, di kepala saya itu, karena lingkungan saya, senior saya banyaknya belajar teknik mesin, saya mau ngambil kuliahnya teknik mesin di kepala saya waktu itu. Tapi saya hampir sama seperti sekian puluh persen teman-teman kalau yang baru lulus SMA, saya juga nggak tahu mau jadi apa, saya nggak punya cita-cita apa, saya nggak punya hobi yang kira-kira bisa mendukung karir saya. Ya hobinya paling main bola, tapi di umur segitu untuk jadi pemain bola kayaknya udah nggak mungkin. Jadi ya realistisnya waktu itu saya juga udah nggak tahu lagi lah mau jadi apa. Tapi ternyata di semester kedua di kelas preparasi itu tadi, guru saya atau profesor saya ngenalin dengan programming informatika. Jadi waktu itu kita belajar bahasa programnya Pascal, terus kita main di terminal atau command line, bikin-bikin program sederhana gitu. Saya kok ngerasa, kok keren banget ya bisa bikin program lewat ngetik-ngetik gini doang. Saya ngelihat teman-teman saya yang lain pusing, nggak suka, tapi kok saya suka ya. Mungkin ini nih yang orang bilang passion lah atau apalah. Yang jelas saya waktu itu suka. Ya udahlah saya kayaknya pengen nyoba deh buat belajar ini aja nanti buat kuliahnya. Singkat cerita, setelah selesai dari kelas preparasi itu, kita bisa ngelamar. Setiap kuliah tuh ada 2 jurusan. Nah, meskipun saya udah mantep tuh pengen kuliah informatika, tapi tetap aja saya takut. Saya, jangan deh, ntar nggak ada yang nolong lagi, ntar saya bingung lagi. Ya udah, saya tetap ngelamar pertamanya tuh teknik mesin. Yang kedua baru informatika. Syukurnya, alhamdulillah nggak diterima teknik mesinnya. Akhirnya jatuhlah ke informatika. Jadi lebih banyak kenal informatikanya sendiri ketika kuliah, tapi pertama kali jatuh cinta dan pertama kali dipertemukan sama informatikanya di kelas preparasinya itu tadi. Exposure pertama terhadap programming ini benar-benar menentukan banget ya Mas ya, apakah kita akan in love dengan bidang itu atau tidak ya. Oke, tadi juga menarik tuh Mas Hilman juga highlight bahwa ya sebelumnya setelah lulus SMA, Mas Hilman juga nggak punya tujuan yang jelas ya Mas ya, dan nggak punya passion ya sebenarnya, dan nggak aware dengan passionnya itu ke arah mana ya. Dan ya ini kayaknya kita sangat mirip nih Mas. Jadi kadang-kadang orang mempersepsikan kita bahwa kita tuh sudah punya passion sejak SMA atau mungkin sejak SMP ya Mas ya. Padahal kita ternyata nggak punya bayangan ya Mas ya dulu ya waktu SMA ataupun SMP ya Mas ya. Oke. Programming atau coding ini seringkali dipandang sebagai hal yang sulit dan menakutkan bagi sebagian mahasiswa IT nih Mas. Nah, mungkin Mas Hilman bisa berbagi tips kepada teman-teman mahasiswa dalam belajar programming. Saya nggak bisa generalisir mahasiswa langsung, ini tipsnya. Jadi salah satu hal yang penting menurut saya dalam proses pembelajaran apapun, orangnya itu harus tertarik. Jadi, nah sementara kasus yang kita temukan itu tidak semua mahasiswa atau nggak semua orang yang berkuliah informatika itu tertarik dengan pelajaran ini. Jadi salah satu tantangannya menurut saya kalau teman-teman itu nggak tertarik dengan subjeknya, menurut saya itu memang udah susah. Tapi sebaliknya kalau teman-teman punya keinginan atau tertarik, sesusah apapun nanti, menurut saya tetap bisa dilewatin. Jadi tipsnya ini saya nggak bisa generalisir untuk semuanya, tapi tipsnya ini kalau emang teman-teman punya minat dan merasa suka atau paling nggak penasaran deh dengan hal ini, bukan belajarnya karena dipaksa atau cuma karena harus lulus, karena itu saya belum ketemu obatnya sekarang gimana caranya menangani hal ini. Tipsnya sih yang pertama kita harus sadar dulu kalau
ngerasa takut atau ngerasa nggak bisa itu normal. Hampir semua dari kita termasuk Mas Budi, termasuk saya atau siapapun yang teman-teman lihat biasa lihat di YouTube kayak atau di Twitter atau di mana kayak kita semua tuh awalnya depresi, awalnya tuh aduh nih kayaknya nggak mungkin deh, nih kayaknya nggak bisa deh. Kita semua ngakuin itu dan itu bukan cuma terjadi satu kali aja. Ada tugas ini, aduh kayaknya nggak cocok deh. Jadi tadi saya nyeritain apa ya, jatuh cinta pertama kalinya. Tapi ya namanya jatuh cinta ya saat itu aja indahnya yang pertama kali waktu itu. Tapi setelah itu bukan berarti semuanya indah-indah terus. Ada masa-masa depresinya, ada masa-masa ngerasa nggak bisanya. Jadi kalau saya pribadi harus terima dulu dan akuin dulu kalau itu tuh sangat normal banget. Kita nggak dalam tanda kutip kita nggak spesial kalau kita ngerasa nggak bisa. Banyak orang-orang jauh lebih dulu dari kita yang juga ngerasain hal yang sama. Dan yang kedua, kita harus jujur nih sama usaha kita udah maksimal atau belum. Jangan sampai kita baru belajar dikit, terus coba gagal dikit langsung nyerah. Nah ini kita mau pindah-pindah passion apapun nanti, mau pindah-pindah hobi ya jatuhnya bakal sama lagi kalau kitanya nggak ngasih effort lebih. Apa yang bisa ngebedain kita dari teman-teman kita yang lain atau dari orang-orang yang saat ini kita sedang berjuang bareng-bareng ya effortnya kita lebih dari mereka. Ketika orang lain udah bete atau udah males ketika dapat tugas A misalnya, kita ada effort lebih, entah itu mau nanya senior kek, mau gerilya di internet kek, yang jelas kita ada effort lebih untuk itu. Jadi itu ya tadi pertama kita harus akuin kalau itu normal, kalau ini tuh susah, kita kadang ngerasa nggak bisa, kadang ngerasa nggak pantas. Terus yang kedua kita harus punya usaha atau effort lebih untuk itu. Jadi apa ya yang kadang kita nggak nyadar tuh kita suka ngelakuin sesuatu, jadi kita ngerasa udah belajar atau ngerasa udah ngapain, tapi kita nggak benar-benar jujur sama diri sendiri kalau kayaknya saya bagian yang ini belum mengerti deh. Emang saya udah belajar tapi saya belum ngerti sebenarnya. Nah kalau kita sadar itu, saya belum mengerti, saya mau coba lagi deh dalemin yang hal A ini lagi misalnya. Gitu sih kurang lebih. Jadi kalau bisa sejujur mungkin sama diri sendiri, apa yang kita nggak ngerti sekarang, coba kita dalamin di situ. Betul. Nah ini juga sebenarnya ada pengalaman yang cukup menarik dari sisi saya. Kebetulan saya mengajar di kampus dan tidak jarang saya temui beberapa mahasiswa ketika belajar programming dan mendapati error messages itu mereka mulai berpendapat bahwa mereka itu tidak berbakat dalam programming. Dan di saat itu saya juga jadi mulai merasa inferior gitu kan. Karena saya mengajar programming, tetapi dulu juga perasaan error message saya lebih panjang dari error message yang mereka temui gitu. Jadi saya jadi bertanya-tanya nih, apakah saya layak untuk mengajar mereka gitu kan? Ya. Tapi ya itu sih, itu momen yang cukup lucu juga kalau menurut saya dan ya ini pesan yang cukup bagus juga sih yang disampaikan oleh Mas Hilman bahwa ya wajar ya ketika kita menghadapi kesulitan dalam belajar itu sesuatu hal yang wajar. Dan tadi juga Mas Hilman sudah highlight salah satu kunci penting adalah ya coba jujur dengan diri sendiri terkait hal-hal apa saja yang belum dipahami dan seberapa besar effort yang sudah kita lakukan untuk memahami itu. Melalui sekolah coding tentunya Mas Hilman juga banyak nih berinteraksi dengan teman-teman yang baru mulai belajar programming. Kalau menurut Mas Hilman, kesalahan apa sih yang umum dilakukan oleh seseorang yang baru mulai belajar pemrograman? Kesalahan umum, pertanyaan menarik nih. Kesalahan umum apa ya? Itu tadi termasuk kesalahan menurut saya lebih ke mindset atau mentalnya, yaitu dia berasumsi ketika nyobain sesuatu tuh langsung berhasil. Padahal keseharian kita tuh sebenarnya apakah kita ketika main bola misalnya, apakah sekali nendang tuh langsung gol misalnya, atau apapun lah aktivitas teman-teman kan semuanya pasti ada gagalnya, ada nggak bisanya. Nah ini pun sama seperti itu. Kita pasti pada saat nyobain sesuatu, apalagi pertama kali, pasti akan ada banyak banget bingungnya. Dan kesalahan itu tuh teman-teman berasumsi langsung bisa. Terus asumsi lainnya,
bukan asumsi tapi kebiasaan lainnya, yaitu teman-teman banyak konsumsi sesuatu, apa baik itu baca artikel atau termasuk nonton video sekolah coding sendiri, tapi sampai situ aja, ngerasa udah belajar tapi belum praktekin, belum nyoba-nyoba bikin-bikin sesuatu, karena belajar sekali dan ngerti itu benar-benar berbeda. Ngerti itu ya bisa kita dapetin ketika kita udah mengimplementasiin ilmu apa yang kita dapat sebelumnya. Betul. Kalau teman-teman sebelumnya cuma belajar di kampus misalnya atau cuma nonton video sekolah coding, menurut saya itu nggak akan cukup. Pasti teman-teman ketika dapat tugas pertama kali terus dapat error, kaget lah. Kok nggak bisa ya? Padahal saya udah nonton nih 10 videonya misalnya kayak gitu. Itu error atau nggak bisa, yaitu bagian dari prosesnya, bagian dari apa yang teman-teman harus laluin. Nanti setelah itu, oh saya dapat error ini nih. Nah ini kesalahan lagi yang jarang dipakai, yaitu si internetnya. Keburu panik, keburu ngerasa nggak bisa langsung, padahal coba deh teman-teman kalau dapat error, di copy aja terus di paste di Google, apa errornya itu langsung muncul. Yang muncul tuh bukan satu result di Google, tapi berhalaman-halaman, beratus-ratus result. Teman-teman tinggal pilih. Mau ngelihat nih orang-orang stres temen yang sebelumnya mengalami hal yang sama nih banyak di internet di seluruh dunia. Bukan cuma kita aja. Jadi kalau teman-teman copy paste saja sebenarnya errornya pada saat itu mungkin udah beda lagi pikirannya waktu itu. Yep. Betul. Saya setuju banget dengan ini nih. Jadi jangan pernah menganggap bahwa error itu hanya kita yang mengalami ya Mas ya. Tapi percayalah bahwa banyak orang yang mengalami error sejenis sebenarnya. Gitu. Iya betul. Oke. Nah, bidang IT merupakan bidang yang sangat dinamis dan perkembangannya juga sangat pesat sekali. Kalau boleh tahu, upaya-upaya apa saja sih yang biasanya Mas Hilman lakukan untuk bisa tetap up to date dengan perkembangan dunia IT ini, Mas? Saya biasanya ngeliat atau baca berita, tapi dari resource, karena sekarang gimana ya, internet tuh ngebuka pintu ke semua hal gitu. Yep. Satu berita aja kayaknya belum tentu benar, bisa jadi ini cuma hoax, bisa jadi ini benar. Jadi coba teman-teman cari resource apa yang teman-teman menurut teman-teman bisa diandalkan, tapi nggak cukup sampai cuma baca satu artikel itu aja atau atau nonton satu video aja langsung bikin kesimpulan. Menurut saya teman-teman harus perbanyak referensinya. Nanti pada akhirnya pun teman-teman sendiri yang akan harus latihan sendiri berpikir, oh apakah ini, karena kalau kita mau ngebelajar semuanya pun kayaknya nggak mungkin, terlalu banyak hal, apalagi hal yang baru yang datang, kita nggak tahu apakah hal baru ini worth it untuk dipelajari atau enggak. Jadi pada akhirnya pun teman-teman sendiri yang harus bikin sistem filternya sendiri. Oh ini kira-kira penting nggak ya buat saya pelajari, saya worth it nggak ya naruh waktu saya di sini. Karena itu tadi, kalau kita mau belajar semua hal kayaknya nggak mungkin. Apalagi sumber informasi sekarang sangat-sangat nggak terbatas. Terus selain teknologi atau berita tentang teknologinya itu sendiri, saya juga biasa tertarik dengan orang-orang yang membuat teknologinya itu sendiri. Nah, sekarang dengan adanya sosial media seperti Twitter misalnya, saya bisa dengan mudah nih nyari, misalnya teman-teman tertarik membuat website di sini. Kita salah satu website misalnya ada framework yang di Indonesia cukup populer, Laravel misalnya. Coba cari tahu deh siapa sih yang bikin Laravel nih. Oh, coba kita lihat, oh si ini misalnya namanya si Laravel ini Taylor Rotwell. Coba saya follow deh Twitternya. Oh ternyata dia tuh kerjaannya bukan cuma bikin framework ini aja, ternyata dia punya bisnis, sistem cara dia berpikir tuh seperti apa, dia sedang belajar apa tuh. Kita bisa tahu semuanya dengan sosial medianya dia. Jadi terutama sekarang itu pembuat atau inovator-inovator baru tuh banyak anak muda yang cukup aktif di sosial medianya. Biasanya mereka cukup rajin nge-share prosesnya dia, bukan cuma hasil atau bukan cuma apa yang dia dapetin, tapi proses dia berpikir, proses dia mengusahakan sesuatu pun biasanya mereka dokumentasikan, entah itu di blognya atau di Twitternya. Jadi saya cukup tertarik dan dan biasanya memang caranya seperti itu. Saya coba nyari tahu nih misalnya tadi ya, kalau di website ada framework atau library baru, sebelum belajar bahasanya itu sendiri, saya nyari tahu dulu nih, oh ini yang bikin siapa ya? Coba deh saya nyari videonya dia. Oh ternyata biasanya kadang tuh
sebelum mereka, anggaplah di tahun 2012 ada framework A. Oh ternyata si orang yang bikin framework A ini di tahun 2010 dia sebelumnya pernah jadi pembicara tentang suatu masalah di konferensi atau di suatu tempat yang hasil dari masalahnya dia tuh ternyata jadi framework ini. Jadi dengan kita tahu background masalahnya, apa yang dia mau selesaikan, biasanya jadi lebih nyambung tuh. Oh sebenarnya tool ini nih dia eksis untuk menangani masalahnya, partikular masalahnya dia tuh tentang masalah ini. Nah, kita jadi cocok tuh. Kayaknya cocok deh saya implementasiin ke masalah saya yang sekarang. Karena kalau sekarang balik ke masalah awal itu tadi, informasi sekarang ada banyak banget, teknologi ada banyak banget. Teman-teman mulai harus punya sistem filter sendiri, mana yang butuh saya pelajari sekarang, mana yang bisa bantu masalah yang saya tangani sekarang. Yep. Nah itu tips yang menurut saya sangat menarik sekali dari Mas Hilman, karena kita sebagai manusia tuh kita punya keterbatasan ya Mas ya, keterbatasan dalam hal waktu dan energi, apalagi kalau kita sudah berkeluarga, itu lebih banyak constraint dan batasan-batasan. Jadi memang kita harus bijak nih dalam menginvestasikan waktu dan energi kita dalam mempelajari suatu teknologi tertentu. Dan tips yang tadi Mas Hilman sampaikan itu menurut saya sangat-sangat bagus sekali dan layak untuk dicoba oleh teman-teman. Gitu. Oke, saya termasuk orang yang sangat menikmati buah pemikiran dan juga point of view yang disampaikan oleh Mas Hilman melalui tweet dan juga podcast Teh atau Kopi. Kalau tidak berkeberatan, mungkin bisa juga nih diceritakan kisah di balik lahirnya podcast Teh atau Kopi. Boleh. Saya jujur nggak ingat persis ya mulainya kapan atau mulainya kenapa waktu itu, tapi saya ingat si sekolah codingnya sendiri sebelum Teh atau Kopi, di sekolah coding sendiri saya coba bikin podcast waktu itu. Jadi memang masih tahun 2015-2016, podcast pun bukan sesuatu yang sangat familiar, terutama di teman-teman di Indonesia. Tapi saya ngelihat ada yang kurang nih kalau kita cuma bahas masalah teknis aja, masalah programming ini, terutama kita sebagai content creator, programming tuh sangat cepat berkembang. Kita akan ketinggalan kalau terus-terus cuma ngebahas bahasa program terbaru atau teknologi terbaru. Jadi, dan menurut saya ada yang lebih penting dari itu, yaitu mindset atau cara pola pikirnya. Nah, karena itulah saya mikir, oh kayaknya masalah non-teknikal ini pun perlu dibahas. Nah, dan media yang tepat waktu itu adalah podcast, karena memang menurut saya sangat low effort ya. Kita tinggal ngerekam, nggak perlu dandan, nggak perlu mandi. Jadi santai aja gitu, mau lagi bau, lagi baru bangun pun boleh langsung ngerekam itu kalau lagi ada ide yang kepikiran. Terus enaknya juga biasanya kita udah boleh nyatet poin-poin pentingnya. Terus orang nggak bisa ngelihat kalau kita sedang membaca atau sedang ini, itu kelihatannya seperti ngeflow aja atau ngalir aja. Jadi memang dasarnya tuh dari situ, ada banyak hal-hal non teknikal yang menurut saya perlu dibahas. Oh ya, saya udah inget nih. Jadi setelah dari beberapa episode di sekolah coding itu, saya ngerasa temanya ini kayaknya general deh. Kayaknya nggak khusus programmer aja, nggak khusus masalah coding aja. Kayaknya perlu istilahnya bikin brandingan sendiri yang nggak ada hubungannya dengan coding, biar orang lebih luas bisa terima apa yang saya bagiin ini. Saya pun ngerasa beruntung karena saya punya akses, termasuk akses internet atau akses saya misalnya baca buku dalam bahasa Inggris misalnya. Dan yang menurut saya nggak semua orang bisa dapetin akses seperti itu. Karena itulah tugas saya sebagai orang yang mendapatkan akses itu, gimana mengolah informasi ini jadi lebih mudah, jadi lebih gampang untuk diterima oleh orang lain, terutama teman-teman saya atau terutama kita semua di Indonesia. Dari situ mungkin ide awalnya untuk membuat si Teh atau Kopi ini. Oke. Kalau dari pemilihan nama sendiri, Mas, kalau boleh tahu, kenapa kok dikasih nama Teh atau Kopi nih, Mas? Oh iya, saya ingat itu alasannya karena saya ngebayanginnya ketika mau ngedengar podcast tuh saya pribadi dalam keadaan minum teh atau minum kopi. Oke, wow, menarik nih. Oke, nah ini pertanyaan terakhir untuk sesi podcast kita. Sekolah coding ini kan sudah berjalan cukup lama. Kalau boleh tahu, apa sih harapan dan juga visi ke depan dari Mas Hilman untuk sekolah coding ini? Ya,
Menarik, saya dapat pertanyaan ini termasuk dari dari teman-teman startup, dari teman-teman biasanya juga ada visi yang nanya apa nih visi VC dalam bahasa Inggris. Biasanya nanya apa nih visinya. Jujur jawaban saya itu nggak ada, saya nggak punya visi macam-macam buat sekolah coding. Jadi saya nggak punya jawaban keren, tapi yang jelas saya ngerasa kalau memang teman-teman masih butuh dan masih ada yang suka dengan cara saya mengajar, ya saya akan lanjut sharing di sekolah coding. Saya nggak punya target macam-macam buat sekolah coding. Saya berusaha untuk ngalir aja semuanya. Fokus saya ke pribadi bukan dari sekolah codingnya. Sekarang saya pengen nyoba, oh gimana nih saya sekarang pelan-pelan harus mulai ngebagiin apa yang saya dapat, bagaimana cara mengajar yang bisa diterima orang, atau bagaimana cara mengajar secara umum, mau itu coding atau apapun. Menurut saya itu salah satu hal yang harus saya bagikan juga sekarang, karena kita nggak tahu ya, misalnya sekolah codingnya udah nggak ada, atau sayanya mungkin yang udah nggak ada nanti. Saya selalu berusaha untuk udah apa yang saya tahu menurut saya ini positif, bagiin aja. Memang pasti yang Mas Budi bilang tadi, pasti ada perasaan takut, pasti ada perasaan aduh saya pantas nggak ya ngajar ini. Menurut saya udahlah, itu pasti bakal ada terus, tapi bodo amat, menurut saya ini penting buat dibagiin, ya udah bagiin aja. Jadi secara garis besar untuk sekolah coding, sangat jujur saya nggak punya visi macam-macam, tapi selama cara mengajar saya masih bisa diterima, atau teman-teman masih merasa banyak manfaat di sini, saya akan lanjut terus. Dan kalau yang udah kepikiran sekarang sih, saya pelan-pelan juga harus transfer knowledge masalah gimana bikin konten, gimana cara mengajar, seperti itu. Yep. Jujur, ini merupakan salah satu hal yang saya suka dari Mas Hilman. Dan saya rasa ini juga tertuang ya di episode podcast yang terbaru di Teh atau Kopi. Di situ Mas Hilman sempat berpendapat bahwa saya nggak punya jadwal khusus untuk episode-episode di Teh atau Kopi. Saya akan create episode baru ya ketika saya memang ada ide dan ketika saya mendapatkan sesuatu yang memang layak untuk disampaikan. Dan di situ juga Mas Hilman berstatement bahwa ya saya nggak mau kalau podcast ini menjadi beban ataupun menjadi pekerjaan yang membebani saya. Dan ini ini sesuatu hal yang bikin saya wow sebenarnya. Dan saya rasa ini juga yang menjadikan setiap materi di podcast Teh atau Kopi dan juga setiap materi di sekolah coding itu menjadi begitu spesial dan punya value yang menarik kalau menurut saya. Ini very very interesting kalau buat saya pribadi ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya ngelihatnya juga dari dua sisi. Sorry ya, saya lanjut tadi. Okay. Saya ngelihat dari dua sisi, soalnya sekarang memang banyak sekali orang mau jadi content creator. Jadi saya ngelihat juga dari sisi konsumennya atau dari orangnya, kira-kira yang saya bikin ini ada add value sesuatu nggak sih? Atau enggak? Atau saya cuma ngerame-ramein feed aja? Atau saya cuma takut, misalnya saya takut nih ketinggalan, orang lain kayaknya lagi hype terus kok saya jarang muncul lagi ya, misalnya kayak gitu. Nah itu harus jujur sama diri sendiri. Aduh jangan deh kalau cuma mau ikut hype doang. Harus benar-benar ini saya ngerasa ada value-nya, udah saya bagiin dengan unique voice saya atau suara saya yang unik, seperti itu. Yep. Dan itu merupakan salah satu ciri khas menarik sebenarnya dari sekolah coding. Kalau menurut perspektif saya ya. Oke, ini menarik sekali bincang-bincang kita kali ini. Untuk Mas Hilman, mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan Mas. Yang pertama mungkin jangan takut dalam hal apapun, mau itu teman-teman mau belajar atau mau bikin sesuatu, coba teman-teman belajar aja, coba teman-teman bikin aja. Sekarang kita punya semua akses yang kita mau, kita bisa nanya orang langsung, kita mau komentar di YouTube-nya, mau nanya di Twitter-nya, cari emailnya, apapun itu, kita bisa belajar dari orang-orang yang kita rasa ahli. Sekarang tinggal kitanya aja, apakah kita ngeluarin effort untuk itu atau enggak. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Hilman Ramadan yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita ini. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Mas Hilman.
Semoga apa yang Amin, kita, amin. amin ya Mas ya. Dan semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari sesi bincang-bincang ini, teman-teman bisa like videonya karena ini bisa dijadikan semacam feedback bagi kami. Lalu bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ataupun di platform Sekolah Coding, teman-teman juga bisa subscribe karena ada banyak sekali materi-materi pembelajaran berkualitas yang disampaikan oleh Mas Hilman. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow podcast Teh atau Kopi. Semua link terkait yang jadi topik perbincangan kita kali ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.